What's up, Saints and Ains? Welcome back to another episode of Mana Podcast. Let's go. Hari ini jangan ngomong dulu lu. Gue belum introduce. Ulang. Nggak usah. Nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita kedatangan salah satu orang paling ekstrovert yang pernah aku kenal. Petakilan banget. Baterainya energizer. Kagak ada capek-capeknya. And jiwa evangelisnya luar biasa banget. I wanna present to some and introduce to others. Belum, Ray. Pemeran utama Temulawak 2024. Gak bercanda. Renalita Mara. Hai. Halo. Hai. Shalom. Hai. Shalom. Buat yang nggak tahu, dia juga mantannya adik aku. Nggak perlu sampai sono kok. Ya, nggak perlu sono. Oke, kan kasih tau konteks. Benar. Ya. It is still possible. It is very possible to have a relationship with someone who used to date your sister, and it is okay. You know? It is okay. It is more than okay, right, Ray? We are brother in Christ. Halo ya. Aduh. Ray, coba tell I know your context, I know your genesis. Do you mind telling the genesis of Renalita Mara? As in apa nih? Pelayanan atau hidup, pelayanan. Hidup. Aku lahir di Jakarta, teman-teman. Dari situ kah? Halo teman-teman, nama aku Ray, Renalita Mara Salim. I've been around church for quite some time. How long is some time? Wah, dari sekolah minggu umur berapa tuh? Sekolah minggu tuh biasa umur berapa sih? 5. Iya, tergantung ya. Tapi ya udah lumayan dari cilik tumbuh di gereja. Udah pelayanan dari cilik juga. Udah singer dari cilik juga. Tapi ya gitu masih main-main dan segala macam. Dulu gerejaku di Gajah Mada, GBI Gajah Mada kalau kalian tahu, anak-anak di Jakarta. Sekolah minggu terus. Jadi dari kecil sudah didorong ya untuk datang ke gereja. Tapi ya gitulah. Sama siapa? Sama my mom, sama my parents. Tapi terutama my mom yang selalu dorong ke ikut sekolah minggu. Jadi dulu di gerejaku yang dulu itu kalau misalkan hari Minggu di tengah-tengah ibadah ada kakak-kakak sekolah minggunya yang keliling nyari anak. Serem gak? Untuk diajak ke sekolah minggu. Oh, kayak stalker gitu sih. Iya benar. Jadi kayak ibadah mulai terus dia kayak keliling gitu pakai bawa papan gitu terus nyari anak. Wah, itu kalau aku udah ngeliat batang hidung kakak sekolah minggu aku langsung ngumpet, pokoknya takut gitu. Tapi lama-lama ya terbiasa, jadi akhirnya itu. Jadi udah tumbuh di gereja udah lumayan lama dari kecil, walaupun sempat di dalam beberapa fase hidup sebentar doang kayaknya nggak ke gereja karena males. Karena waktu itu masa puber kali ya, masa mudi, pengennya di hari Minggu, masa emo betul, pengennya hari Minggu ya Dragon Ball, nonton kartun di hari Minggu, makan bakmi hari Minggu. Jadi cuma drop koko doang ke gereja, terus selesai pulang. Kamu yang dropin koko ke gereja? Sama my dad. Oh, okay. Ya kita berdua cuma drop di gereja, terus sudah kita makan bakmi. Terus you and iya, karena my dad suka banget bakmi. Pokoknya sampai perutnya buncit lah makan bakmi. Jadi ya udah kita makan bakmi, itu sudah selesai, kelar ibadah, kokoku kita jemput lagi gitu. For I think almost a year. Ya, around a year. Habis itu ya mulai ke gereja lagi. Ke Christ Cathedral. Hold on. Siapa yang bawa kamu ke gereja lagi setelah itu? Waktu itu my mom. Jadi sedikit background lagi kali ya, about my family. Jadi both of my parents udah divorce udah lumayan lama. Jadi waktu aku my mom tinggal di Jakarta and my dad tinggal di Gading Serpong, Tangerang gitu. Terus jadi waktu di Jakarta yang tadi aku di GB Gajah Mada itu sama my mom gitu. Terus habis itu ke Gading Serpong. Di situ yang fase dimana aku nggak terlalu ke gereja karena waktu itu my dad itu not Christian, dia bukan Christian, jadi nggak ke gereja. Kokoku Christian, jadi kokoku yang waktu itu haleluya on fire dia, pelayanan di gereja dan segala macam. Jadi itu aku cuma drop sekitar setahunan gitu. Terus sampai aku SMA kelas 2 kalau nggak salah, terus my dad passed away. Jadi akhirnya my mom
ke Gading Serpong untuk tinggal sama aku di Gading Serpong karena waktu itu aku masih sekolah dan segala macam gitu. Jadi my mom yang pindah ke Gading Serpong. Di situ akhirnya my mom lagi yang encourage anak-anaknya untuk ke gereja, termasuk aku gitu. Jadi pada akhirnya aku bisa kembali ke gereja karena mamiku lagi yang kayak ajak ke gereja hari Minggu dan segala macam. Dan waktu itu kokoku udah sangat aktif kan gitu. Terus akhirnya yang buat aku semakin semangat lagi datang ke gereja adalah karena waktu itu gereja lagi ada camp waktu itu. Jadi gereja lagi ada camp dan no. Jadi itu kayak teens camp gitu. Yearly camp gitu untuk anak-anak teens. Terus waktu itu aku masih kayak takut-takut ke teens gitu kan. Ya aku pernah cerita ke beberapa anak-anak di sini juga kayak kelihatan tuh. Jadi kalau di Christ Cathedral itu parkir kan di bawah, di drop di lobi bawah gitu kan. Terus kita ngelewatin tuh ruangan teens. Ruangan teens tuh gelap. Terus dari ada curtain segitu kebuka dikit, di dalamnya lampu-lampu jedak gitu kayak skip. Langsung naik ke atas sama mamiku gitu kan. Jadi enggak pernah berani untuk masuk ruangan itu gitu karena very intimidating waktu itu. Terus jadi mulai beraninya adalah karena ikut camp. Jadi waktu itu my mom dekat sama salah satu kakak di gereja which is waktu itu mentornya, bukan mentor sih, kayak dia waktu youth camp. Jadi waktu itu Koko udah youth, aku masih teens kan. Koko ikut youth camp. Terus Koko sekamar sama satu kakak ini namanya KSW. Syarat buat KSW. KSW. Terus itu jadi kenalan sama mamiku juga, jadi dekat sama my mom, sama my brother gitu kan. Terus itu si KSW ini dia pelayanan di teens gitu. That's why kayak my mom ngomong ke KSW, nitip nih si Ray gitu. Aku sama Koko by the way dua-duanya dipanggil Ray di antara lingkungan teman-teman. Jadi kalau manggil Ray ya dua-duanya nengok gitu. Tapi itu nitip si Aldi, aku panggil Aldi kalau sama mamiku, buat ikut teens camp. Ya udah akhirnya aku ikutlah camp gitu. Dan di camp ya udah akhirnya lumayan mingle. Dan itu pun juga dekatnya karena aku main futsal kan. Terus itu di teens juga banyak anak-anak futsal. Kalau dulu kita panggil abang-abang futsal karena beda sendiri tuh anak-anak futsal, abang-abang futsal teens tuh udah kayak premannya di teens lah gitu kan. Terus saya itu main futsal bareng. Jadi dari situ setelah camp selesai, hari Minggunya jadi mulai familiar sama beberapa anak kan. Ya aku masuk ke teens camp dengan suasana intimidating itu. Terutama abang-abang futsalnya very intimidating. Mereka juga manggil, "Oh Ray, duduk bareng" segala macam. Dari situlah pelan-pelan jadi makin aktif lagi di teens, makin rajin lagi setiap minggunya ikut ke teens dan segala macam, and so on, kurang lebih gitu lah. So who picked you out from the crowd kalau kayak gitu? Kayak soalnya kamu kapan mulai pertama kali pelayanan? SMP. Sorry, yang tadi by the way berarti Mada pas aku SMP 2 bukan SMA 2 maksudnya. Jadi pas SMP 2 itu langsung masuk dan langsung pelayanan. Nah, terus siapa yang pick you out from the crowd? KSW. How did he do it? Jadi pokoknya selama di camp itu ngobrol kayaknya lumayan, lupa sih lumayan banyak ngobrol atau enggak, tapi intinya dia tahu kalau aku suka nyanyi juga. Kayaknya mamiku juga bocor-bocorin, ada biasa lah, ada orang dalamnya gitu. Terus waktu itu lagi Sunday service biasa. Terus udah aku lagi duduk lagi ibadah, tiba-tiba si KSW ini nepok punggungku. "Ray, selesai ibadah audisi ya," gitu. Udah nggak ada tuh, kayak aba-aba apa nggak ada ya. Nggak nanya ya? Nggak nanya. Iya, ini statement. Jadi Ray, selesai ibadah audisi ya. Audisi apaan? Audisi singer. Oh, ya udah gitu. Sudah selesai ibadah audisi deh. What do you feel about that? Karena gereja lumayan sering ya kayak gitu ya, kayak apa namanya? Penjorokan ilahi. Penjorokan ilahi. Iya, kayak what do you feel about that? Well, karena sekarang aku di posisi dimana aku yang menjorok. Bias ya. Iya, tapi menurutku aku ngerti dari perspektif orang yang dimana dia ada rasa takutnya dan segala, terus jorokin pasti rasanya gak enak dan segala macam. Tapi I think aku percaya orang-orang yang Tuhan taruh ya sebagai mentor, sebagai leaders di gereja dan segala macam. Although terkadang kayak ada nih beberapa situasi di mana emang kita misalkan butuh pelayan dan segala macam gitu. Terkesannya jadi kayak di saat jorokin kayak
gue di sini cuma karena kekurangan orang dan segala macam gitu. Tapi aku lumayan yakin orang-orang yang Tuhan taruh pun juga sebagai leader di ministry and everything, mereka pun juga nggak akan mungkin sebegitunya ngejorokin orang kalau misalkan dia nggak tahu potensial dari anak-anak kayak gitu. That's why mereka ditaruh sebagai leader, karena mereka pun juga bisa mereka ngerti anak-anak itu kayak gimana dan segala macam. Dan that during that time aku tahu, walaupun very sudden aku dijorokin, tapi aku tahu si KSO ini dia ngerti kalau aku tuh bisa sebenarnya gitu. Jadi kadang orang-orang ini yang sebenarnya bukan jorokin, just a little push, just a little push, nggak sampai jorokin kayak gimana, yang sampai akhirnya pelan-pelan mulai melangkah dan segala macam. Jadi I think sometimes it's needed untuk jorokin, karena kadang kalau misalkan kita nunggu anak-anak kita untuk kayak siap pelayanan, kayak sampai sampai Maranatha kayaknya kadang karena banyak yang dipikirin segala macam. So ada beberapa orang yang dibutuhkan di sekitar kita untuk dorong kita sedikit, give a little push gitu. Aku di sini juga karena hasil penjorokan ilahi. Nah, coba lo diceritakan. Kalau bukan karena Koriza langsung kayak pick me out from the crowd, abis itu kayak langsung dia sana khotbah lo. Betul. Kagak ada ngajarin gue apa segala macam, bener-bener kayak learning on the job banget. Kalau bukan karena Koriza yang percayain, dan kalau bukan karena congregations ya pada saat itu give me the chance untuk kayak to fail, to train, and then to see me grow, I wouldn't be here today. Emang kadang perlu sih dijorokin sedikit. Pertama nggak enak sih, tapi dijorokinnya kayak what the heck, kayak apaan nih, coba kayak begini banget. Terkadang harus tipis-tipis. Kan harus tipis-tipis. Senggol-senggol tipis. Senggol-senggol tipis. Ya kamu di sini juga karena hasil senggol-senggol tipisan orang. Aku bukan senggol tipis lagi, itu kayak di sliding tackle itu. Udah dicok slam. Ya cemplung gitu. Tapi yang harus kita bahas juga sebenarnya juga motivasi orang waktu pertama-tama pelayanan sih menurutku. Kayak motivasi kamu waktu pelayanan pertama tuh apa? Kamu karena kamu suka nyanyi basically, right? Bukan karena yang lain-lain lagi. Bukan karena Can you share about that a little bit? I'm pretty sure awal-awal aku pelayanan segala macam, aku nggak ngerti the whole thing, kayak kita harus have a good posture dan segala macam, enggak sama sekali gitu. Kayak aku lumayan inget bahkan pertama kali pelayananku yang singer. Jadi untuk segi konteks, aku dari waktu kecil sekolah minggu aku udah sempat pelayanan juga. Jadi aku kayak masih bocah gitu, terus nyanyi di depan gitu. Tapi percayalah itu nggak ngerti apa-apa lah. Jadi kayak kalau untuk kecil, mungkin kalau misalkan konteks sekolah minggu pelayanan ya itu membantu mengeksplor bakat segala macam gitu. Tapi kalau in terms of pas aku udah lumayan sadar, udah lumayan gede, which is SMP 2 itu, aku mulai pelayanan dan singer pertama kali. Aku inget banget singer pertama kali tuh nggak ada tuh, aku kayak worship, fokus sama Tuhan segala macam. Ya aku liatin adalah gue nyanyi kayaknya fals gak ya, terus kayak ini salah satu hal yang lucu. Entah kenapa kalau misalnya grogi banget di depan stage, hal yang dipikir adalah setting kebuka tutup ya. Setting kebuka, jadi kayak insecure padahal ketutup gitu, kayak pasti kayak ngerasa ada yang salah gitu, kayak kaos kaki beda sebelah ya apa segala macam kayak gitu. Aku ingat banget hari pertama insecure abis. Tapi waktu itu untungnya pertama kali aku pelayanan, aku sama orang-orang yang aku lumayan nyaman juga gitu waktu itu. Tapi ya motivasi pertama pasti kayak chaos guys. Tapi kita akan learning by doing istilahnya gitu. But I think motivasi dalam pelayanan, kalau menurut aku tersendiri adalah kita melayani bukan untuk not to impress but to express. Karena kayak terkadang kita pelayanan karena pelayanan banyak. Mungkin di konteks aku adalah aku lumayan lama pelayanan di tim Praise and Worship gitu kan. Dan banyak yang mau pelayanan jangan karena ya dilihat orang, ini gebetannya nih gereja di sini juga nih gitu kan, hal-hal tersebut sampai kelihatan segala macam. Mungkin ada yang punya motivasi seperti itu dan segala macam. Tapi balik lagi, di saat kita tahu kita pelayanan yaitu untuk express our love untuk Tuhan, di situ kita jadinya pelayanan
gak yang tadi gitu, fokus sama diri kita sampai fokusnya sama Tuhan gitu kan. Jadi yang namanya sleting kebuka segala macam, kita nggak mikirin tuh hal tersebut, tapi yang kita pikirin adalah wanna worship Him lewat apa yang kita punya, lewat apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Absolutely. Aku sebenarnya don't mind orang pas mulai pelayanan motivasinya kayak salah. I firmly believe that God can mold our motivation. Yeah, true. Waktu pertama-tama ya pasti motivasinya bagus lah kalau misalnya motivasinya mau melayani Tuhan, bagus banget. Tapi in most cases that's not the case, right? Orang to your point, orang pelayanan karena mau stroke their ego lah, mau impress gebetannya lah segala macam. And this is where I find people who serve in the house of God, mereka bisa burn out itu karena itu menurutku. Oh yes. Dimana dia motivasi yang salah itu bisa untuk memulai, tapi kalau misalnya motivasinya salah itu nggak bisa sustain. So bisa start dengan motivasi salah, tapi kalau misalnya sustain itu butuh motivasi yang benar. Soalnya kalau misalnya you melayani rumah Tuhan dengan motivasi yang salah, itu nggak sustainable banget menurutku. Bakal burn out itu pasti sih. So good. Soalnya you bakal kayak, kenapa sih dia gini banget sama gue, kenapa sih dia gini banget sama gue. So true. Pasti berantakan ujung-ujungnya, burn out. Benar. You pasti bakal kayak udah break dulu deh pelayanan deh segala macam. What I find about people who burn out dari pelayanan adalah it's not so much that they nggak peduli berapa banyak waktu yang mereka ambil untuk break sabas apa mereka bilang gua ambil sabas dari pelayanan segala macam. Nggak peduli berapa banyak waktu yang lu ambil sabasnya, you pasti bakal ngulang ke hal yang sama lagi karena you nggak tahu kenapa you butuh break in the first place. Yes, dengar itu teman-teman. Kayak it's not so much about how many times you take breaks, it's how you spend your breaks-nya itu dan kenapa you butuh break in the first place. Kamu udah pelayanan di rumah Tuhan lama banget. It's basically half of your life kayaknya. Udah pelayanan half of my life, right, di rumah Tuhan. True. And for benar gak sih? And for those who don't know, Ray itu basically full timer di gereja. Right? Can you tell a story about that? Kayak kamu full time ministry. How did you get into it in the first place? Podcast kita berapa lama? Tapi mungkin tadi mau sedikit topping yang tadi Koden juga bilang. That's why terkadang kita di saat kita punya pelayan dan they need a break dan segala macam, kita sangat open. Maksudnya kita bukan yang kayak kalau butuh break kita lagi ini segala macam. Maksudnya kita sangat ngerti dia butuh break gitu. Tapi terlebih dari itu terkadang di saat break butuh juga untuk nggak cuman ya udah kasih waktu break, tapi kita juga ada part dari kita juga yang make sure di dalam break ini mereka nggak malah terlena dengan apapun yang lagi kita lagi mereka hadapi, tapi justru we follow them up, kita kayak how's it going, catch up dan segala macam. I think it's good. Karena terkadang ya ada ya, maksudnya beberapa mungkin yang salah mengerti di saat butuh break, yang artinya benar-benar putus total. Gila, interpretasi terus kayak ya udah gitu, kayak nggak mengapa-ngapain segala macam. Tapi justru yang namanya break itu tadi benar gitu. Waktu break itu digunakan untuk benar-benar ya spend waktu sama Tuhan pastinya, untuk mulai merecharge diri, benar-benar merecharge diri, bukannya ya nggak ngelakuin apa-apa. You know what? Let's just stay here for a while dan kalau gitu. Sure. Kamu pernah burn out nggak? Pelayanan. Kalau aku bilang nggak pernah, pendusta. Itu aku pendusta ya. Pasti pernah. I think sering sih enggak sih, tapi ya once in a while pasti burn out. Kenapa tuh? Mungkin salah satunya karena kayak kalau misal aku ya dari sisi aku sama pelayanan, kadang buat burn out itu aku tipe yang lumayan mikirin kayak orang lain gimana segala macam. Maksudnya pikirnya apa kata orang dan segala macam gitu. Jadi ada times dimana kalau misalkan aku pelayanan dan aku ngerasa kok gini-gini aja, ngerasa udah mulai flat, ngerasa udah mulai kayak stagnan gitu aja. Di situ aku mulai nggak burnout karena aku ngerasa apa yang aku lakuin itu nggak ada hasil ya, aku juga nggak ada dampak kayak gitu. Jadi kayak
kayak gue yang salah nih. Wah, mulai tuh ini apa segala macam. Di situ pasti langsung kayak ya balik lagi tadi, di saat motivasinya udah salah, itu langsung bebannya di kita sendiri dan kayak rasanya berat banget ngelakuin segala macam. Di situ aku tahu aku udah mulai burn out and I need to I need some time untuk kayak perbaiki lagi motivasinya. Tapi ya burn Terus out. how did you get yourself out of the funk? I think yang aku selalu lakukan adalah in a lot of cases, apapun yang terjadi selain pelayanan, burnout segala macam, apapun yang terjadi dalam hidup, pasti yang aku lakukan adalah cari tempat sepi apapun itu, dan kayak kalau bisa yang bisa sambil main gitar. Dan ya udah worship my way through sampai sampai kayak air mata basah kering lagi. Tapi habis itu so far hal tersebut buat aku lega gitu. Right. Itu in my personal time aku ngelakuin itu di saat burnout, karena I think itu sangat butuh lari lagi ke Tuhan. Tapi lebih dari itu justru di saat lagi burnout dan segala macam, I need to keluarin itu dari hati dan pikiran segala macam. Jadi kadang aku reach out ke beberapa orang dan kayak ngobrol cerita tentang akhir-akhir ini lagi ngerasa berat di sini dan segala macam. Dan I think it's important untuk kayak punya orang yang kita percaya untuk kita share, kita punya beban, kita punya segala burnoutan yang ada, dan kayak ya udah cuman kayak mau muntahin aja istilahnya gitu. Absolutely. And I think we need to normalize emotionally vomit on people. Tapi obviously find people yang bisa be a great container for you, right? And karena the last thing you want waktu you lagi burn out adalah your struggles, your private struggles jadi public consumption. Dimana orang-orang yang seharusnya jadi container, right? Dia malah kayak, lu tau gak sih, si ini tuh lagi ini. Orang-orang yang seharusnya bisa have your back malah stab you in the back. That's just itu malah come on. itu that's just yang ada bukan burn out doang, jadi church hurt itu sebenarnya. Definitely. Right. Apa kita mau nggak back on track. Burn out. Yeah. That's good. It's normalize reaching out to people and lament. I mean, for crying out loud, there's a book in the Bible called Lamentation. Right? So it is the whole Psalms. Right? Itu tentang Daud crying out ke Tuhan. Itu basically diary-nya Daud. Kayak some of the psalms that he wrote is ridiculously graphic. Kayak God, I pray supaya my enemies itu nggak punya children. Bapaknya anaknya kehilangan bapaknya. Gila orang. Tapi abis itu setelah itu Daud the next chapter bilang Selah. Right? So it's okay. Just lament. And Jesus I wept. True. Itu sebuah transisi yang baik karena aku baru mau topping. Jadi aku kemarin ini baru abis nulis assessment about emotions gitu kan. Jadi do tell. Ada satu subjek namanya personal transformation. Jadi ngomongin soal emotion segala macam gitu. Dan ya itu salah satu bacaan kita adalah The Garden of Gethsemane, di mana Yesus Yesus sedih, Yesus grief gitu kan. Dan ya benar yang tadi aku ada yang bilang gitu, bahkan Yesus sendiri aja Yesus ini yang kita bilang Yesus aja juga dia ngalamin rasa takut ya. I think yang namanya fear, yang namanya sadness, grief segala macam, emotion kita it's real gitu. Kayak kadang kita punya terkadang orang nganggap yang namanya get in touch with our emotions itu suatu hal, it's a weakness gitu kan terkadang. Tapi sebenarnya enggak, Yesus sendiri bahkan dia get in touch with his emotions gitu. Dan lebih dari itu balik lagi ke yang tadi, di saat we have someone di sekitar kita untuk kita bisa let them know that we're not okay. Sama lah Yesus kan gitu, waktu di Getsemani dia bawa orang-orang terdekat 3 orang. Bahkan di beberapa translation, walaupun kayak 3 orang ini akhirnya ketiduran gitu kan, tapi beberapa translation itu mereka selain ketiduran, mereka juga bilang karena mereka feel the immense grief gitu dari Tuhan sendiri, sampai titik dimana mereka nggak kuat gitu. Karena kayak
sebegitu sedihnya Tuhan, sebegitu sedihnya Yesus sampai titik di mana ketiga orang terdekatnya pun juga mereka ngerasain sedihnya itu. Mereka nggak kuat sampai akhirnya mereka memilih untuk istilahnya tidur aja gitu. Jadi sebegitunya yang kayak it is important untuk kayak punya orang-orang yang terkadang bahkan kita nggak perlu kayak kasih tau mereka secara detail apa yang kita going through, tapi just let them know that we're not okay gitu. Dan jadi mereka tahu kalau kita ada di mana at least segala macam dan lain-lain. Dan itu udah lebih dari cukup gitu dibanding kayak melewati semuanya sendiri. So absolutely. Kalau misalnya Tuhan itu sendiri yang the self-sufficient God itu Tritunggal, masa iya kita singular sendiri. Right? I think pentingnya kita punya Peter, James, and John-nya kita kan ya. Ada nggak orang-orang di sekitar kita, di hidup kita yang kita bisa bawa ke our Mount of Transfiguration and to our Mount Getsemani-nya. Kita lagi tinggi dan juga kita lagi rendahnya. Definitely. Kalau tadi you mentioned something yang very important, di mana kayak Jesus aja get in touch with his emotion, right? And we need not be afraid to get in touch with our emotion. It is okay to grieve. Ecclesiastes 3 dibilang kayak there's a time for everything under this. There is a season for everything, basically, right? Ada season to grieve, ada season to cry, ada season to mourn, segala macam. It is okay to lament. It is okay to weep. Jesus wept, katanya gue bilang kan di Yohanes 11 ayat 35. My favorite verse in the whole Bible. Kalau misalnya aku lagi lupa, aku mau ayat ingatanku apa? Dulu soalnya di LC yang aku kayak ingat remember one verse this week. Gue lupa. Just wept. Right? Kayak if weeping is a sign of if weeping is a sign of weakness, then we're saying that Jesus is weak. Because he weeps. But he's not weak. Right? So weeping isn't a sign of spiritual immaturity, I think. Yes. Right? So it's good. It's more than okay to weep. Do you have something you want to add dari assignment kamu? Nah, nggak ada. Kalau kita lanjut terus sih, kita akan ngobrol ini sampai next episode kita ngobrol soal grief. Tentang there's such a thing as good grief. Good grief. Ya kan. Oke, yang tadi aku mau nanya, terus akhirnya kita side track ke burnout adalah full time ministry. Ya. Kita ngomongin ministry ya. Ministry. How did you get into it? Oh, such a long story. Tapi aku coba untuk singkatkan ya. We have time. So, aku yang tadi aku bilang aku udah planted jadinya di Christ Cathedral itu dari SMP kelas 2. Itu tahun berapa sih aku? SMP kelas 2 ya? 2012? 11? Umur berapa SMP kelas 2? Iya 13-14 gitu. Jadi kurang lebih 10 tahun 11 tahun di Christ Cathedral. Atmosphere pastinya. Dan waktu itu ya pelayanan biasa dan segala sampai akhirnya lulus SMA 2017. Terus di situ ada banyak gejolak kehidupan loh. Banyak titik di mana kayak pas akhir-akhir menuju ke kelulusan sekolah. Waktu itu ada financial issue dari family gitu. Terus juga ada beberapa issue juga di dalam lingkungan pertemananku. Ada beberapa issue juga di personalku juga. Jadi waktu itu sedikit bukan fun fact sih, tapi waktu itu salah satu yang menurut aku sedih banget adalah sekolahku setiap tahun tuh kita selalu ada musical kan. Kita selalu ada musical kayak Broadway gitu. Itu salah satu optionnya, tapi kita akhirnya nggak lakukan Hamilton karena susah yang rap semua kan, terus cowok semua kan. Tapi jadi kita every year yang kelas 12 itu we present something, yaitu musical, dan uangnya dipakai untuk kita prom night gitu. Jadi namanya Malam Dana. Maldan. Di Maldan itu udah kayak excited banget gitu karena kayak pengen main di situ dan pengen jadi main cast-nya gitu kan. Jadi kayak udah lumayan lama emang suka musical, terus kayak ada nih kesempatannya dan akhirnya pengen gitu. Terus kayak cerita udah kayak audisi segala macam, dari beberapa orang yang daftar sisa berdua, aku sama satu orang lagi ini, tiba-tiba aku nggak dapet. Dan itu terjadi di tengah-tengah situasi yang lain juga yang lagi aku hadapin gitu loh. One thing on top of another. One thing on top of another segala macam gitu. Jadi lumayan ke-power up gitu, banyak hal yang terjadi, a lot of things going on. Jadi kayak rasanya mau meledak. Dan salah satu hal yang jadi kekhawatiran juga waktu itu ada kemungkinan nggak bisa kuliah juga karena financial issue. Dan
hal dan ya gitulah pokoknya banyak ceritanya. Pada saat itu bener-bener rasanya kayak 2017 tuh salah satu tahun yang ya itulah that one year yang kita akan selalu ingat di dalam hidup kita bener. Gitu kan. Gitu. Jadi di situ banyak pertanyaan, banyak questioning juga tentang diriku sendiri, about the future, about faith dan lain-lain gitu. Dan untungnya pada saat itu aku surrounded sama orang-orang yang very supportive dari gereja pastinya. Aku ada mentorku waktu itu, ada KSW, ada Kak Bunga, dan ada beberapa anak-anak yang lain juga yang selalu ada melewati musim itu. Titik dimana di tengah-tengah chaos itu, di tengah-tengah semua badai itu, aku inget banget aku lagi di kamar, udah nggak tahu mau ngapain. Itu titik dimana kayak itu titik dimana aku masa overthinking yang pernah yang pernah itulah, kayak itu yang a week kerjaanku cuman kayak di kamar gelap-gelapan terus kayak banyak suicidal thoughts datang ini segala macam. Would you say that's a state of depression? Yes. Oh, wow. Aku very depressed waktu itu. Bisa ya waktu itu terus seminggu itu ya kerjaanku bener-bener gelap-gelapan di kamar terus kayak cuman teriak-teriak di dalam bantal sebegitunya. Wow. Dan at some point aku tiba-tiba kayak keinget, ya kan aku gimana pun udah di gereja, bahkan pada saat itu udah pelayanan juga, dari kecil udah kenal Yesus segala macam, dan ya kita sama-sama tahu kalau misalkan Tuhan selalu ada bersama dengan kita, bahkan di saat istilahnya di saat gue lagi nangis-nangis gini nih Tuhan ada gitu. Jadi ya udah kenapa nggak ngobrol gitu. Jadi waktu itu di tengah-tengah itu semua mutusin untuk kayak ya udah ngobrol deh gitu. Tapi bukan karena percaya, yakin, iman kuat Tuhan ada di sini. Tapi lebih kayak nggak boleh siapa-siapa lagi pada saat itu, nggak tahu mau luapin siapa lagi, nggak tahu siapa yang ngerti segala. Jadi ya ada Tuhan boleh deh istilahnya gitu, karena nggak tahu bingung mau apa lagi. Terus ya udah di situ akhirnya mutusin untuk seakan-akan Tuhan physically di sana dan ngobrol gitu kayak Tuhan udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu, capek banget, nangis apa segala macem. Pokoknya di situ ya benar-benar udah kayak rasanya udah kayak orang gila gitu loh, kayak ya gitu kayak ngomong sendiri segala macam. Itu kayak kalau mau ikutin masuk kamar like word. Iya. Tapi ya itu yang aku lakuin. Tapi ternyata surprisingly Tuhan benar hadir di situ. Wow. Dan setelah aku ngobrol kayak gitu, How did you know ya Tuhan? Karena di saat kalau sebelum kayak aku seperti itu, kerjaan aku cuma nangis segala macam. Hati nggak makin tenang, malah makin berat, kayak pikiran makin kemana-mana, makin dalam, overthinking dan segala macam. Tapi di saat kita tahu di situ ngobrol ada Tuhan, walaupun waktu itu bahkan motivasiku bukan yang kayak lari ke Tuhan ya, tapi kayak udah nggak ada siapa-siapa lagi yang ngobrol deh sama Tuhan gitu. Dan di situ semakin aku ngomong, semakin aku ngerasa di ngertiin. Padahal nggak ada orang siapa-siapa gitu kan. Banget. Entah kenapa kayak semakin aku ngomong bener-bener seakan-akan curhat ada orangnya di situ gitu loh. Dan aku ngerasa semakin dimengerti. Entah kenapa tiba-tiba banyak hal-hal yang kayak Tuhan ingetin lagi di dalam pikiranku. Seiring berjalannya aku ngomong dan aku terus declare, ya Tuhan baik, tapi capek Tuhan, tapi Tuhan baik tau, tapi gini segala macam. Dan Tuhan mulai yang kayak salah satu hal yang aku inget banget yang Tuhan ingetin, yang mungkin apa sekarang aku sering share, aku sering ngomong ini ke teman-temanku adalah Tuhan kita bukan Tuhan yang berjalan di belakang kita ngedorong kita, atau berjalan di depan kita yang expect kita untuk jalan cepat, tapi Tuhan kita Tuhan yang berjalan di samping kita gitu. Jadi di saat kita kesandung segala macam, dia yang angkat kita pelan-pelan kayak bantu kita untuk jalan lagi gitu. Tuhan ada di samping kita dan dia mengerti segala hal yang kita alami pada saat itu. Jadi saat kita nangis, waktu itu aku nangis, akhirnya the impression dimana Tuhan lagi nangis bareng-bareng sama aku kayak ya I get it gitu, kayak Tuhan ngomong kayak gitu. Di situ mulai perlahan aku ngerasa lega gitu loh, karena selama ini ngerasa aku ngejalanin ini semua sendiri, nggak ada yang bisa ngerti all this depression dan segala macam. Dan di situ aku mulai ngalamin yang namanya peace that surpasses all understanding, yang nggak orang bisa ngerti. Kok bisa di tengah-tengah ini justru ngalamin peace, aku ngerasain itu. Dan dari situlah titik dimana aku mulai bangkit gitu. Jadi udah kayak to the lowest point, titik tergelap mungkin di situ, pada situ literally gelap, kamarku gelap banget waktu itu. Dan di situ aku mulai bangkit. Aku mulai pernah reach out to people. Yang tadi aku ngerasa nggak ada orang yang bisa ngerti gitu kan. Aku mulai reach out to people. Aku mulai kayak
hopeful lah gitu. Dan yang tadinya ngerasa aku nggak punya masa depan karena waktu itu nggak bisa kuliah, nggak tahu mau dibawa kemana nih hidup ini segala macam gitu. Pada titik dimana aku mulai cakap dulu dan aku mulai cerita, dan bukan cuma cerita tapi mulai ada a sense of apa ya, aku pengen orang-orang yang ngerasain apa yang aku rasain sekarang, aku pengen orang yang depressed segala macam itu ngerasain yang aku rasain sekarang, yaitu di saat ketemu Tuhan bisa loh bangkit, ada loh kekuatannya gitu. Jadi disitulah timbul jiwa evangelisku mungkin ya. Titik dimana aku mau orang ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi kayak terus-terusan kayak cerita ke orang segala macam. Waktu itu sampai titik dimana aku sempat kayak aku punya all this list di dalam HP ku, karena waktu itu aku terbeban lah untuk teman-teman sekolahku waktu itu. Jadi kayak all this list aku reach out ke mereka. Selain ada beberapa hal yang aku mau ngomong ke mereka juga, tapi aku mau evangelis juga ke mereka gitu. Jadi sampai sekarang mungkin kayak listnya masih ada, kayak reach out ke mereka satu-satu dan kayak ceritain tentang kebaikan Tuhan. Ada beberapa temanku yang kayak aku kirimin ayat sehari, sebegitu ya waktu itu, kayak dimana lagi on fire banget. Dan akhirnya saking on fire-nya mulailah kayak I wanna do something more gitu. Apa ya kira-kira, kayak nggak mau nih apinya nih gatel gitu loh kalau dibiarin kayak gini doang, kayak gitu. Dan waktu itu salah satu yang aku rindu adalah kayak tadi aku ngerasa di masa-masa itu umur 17 tahun lulus sekolah itu masa terfragile, salah satu masa terfragile in life kali siapapun yang hadapin, karena itu titik di mana kita harus mikirin kayak masa depan mau dibawa kemana, harus kuliah di mana, terus kayak insecure sana sini kayak kok keterima enggak ya gitu, sesuai dengan gaya. Terus kayak di situ titik di mana kita juga harus memilih lingkungan mana nih tempat kita bertumbuh gitu. Karena kayak yang nama youth yang waktu itu aku pernah cerita juga gitu, kayak di saat masih muda umur gitu itu kayak clay yang basah gitu loh. Yes, absolutely. Kalau tergantung di masa itu di saat dibentuknya kayak gimana, dan segala macam. Kalau seiring berjalan waktu lingkungan akan membentuk gitu kan, dan lama-lama akan semakin tua semakin keras istilahnya. Semakin kayak ya udah seperti itu gitu. Jadi itu sangat-sangat masa yang fragile untuk kayak kita nentuin lingkungan yang tepat, punya orang-orang yang suportif di sekitar kita, karena kalau enggak ya nggak tahu masa depannya kayak gimana. Jadi hatiku berat banget untuk anak-anak muda waktu itu, mulai berat banget ke arah sana, dan mulai kayak punya hati banget untuk kayak melayani generasi pada saat itu. Terus ya udah, itulah titik di mana yang tadi ada kesadaran to do something more, something bigger daripada cuman yang kayak ya udah aku seneng segala macam, tapi anak-anak yang ini gimana nih. Dan waktu itu aku pelayanan di teens kan waktu itu. Bentar ya. Yes. I don't wanna speed past this karena you tadi mention something yang very important. Tadinya aku kayak balik lagi nggak ya? Ntar ya balik. Cuma aku kayak udah pause dulu bentar. Tadi you mention something about pas you lagi di season yang depresi itu, terus you akhirnya vocalize. Seakan-akan ada Tuhan di depan you, jadi kayak physically sama, terus you kayak ngobrol gitu. Sebelumnya you nggak vocalize? No. Sebelumnya lebih yang kayak aku tahu salah satu bentuk ya udah worship gitu. Waktu itu pun aku juga bukan tipe yang worship sendirian di kamar gitu. No. Tapi yang kayak dengan orang di sekitar segalanya. Tapi nggak pernah yang kayak bener-bener kayak declare dengan suara lantang kayak garisku segala macam, enggak. Jadi sebelumnya bener-bener kayak overthinknya, tapi bener-bener kayak di otak sendiri. Terus akhirnya vomit out. Terus baru kayak ngerasa jelas. Why do you think it's different waktu you vocalize sama waktu mikir sendiri di otak? I think karena kadang kayak kita sendiri kayak salah satu hal yang aku notice beberapa perubahan juga yang aku alamin adalah aku jadi kalau doa aku nggak doa di dalam hati, tapi kayak aku ngomong gak, karena it feels different. Karena di saat cuma dalam hati dengan all the voices yang kita punya segala macam, terus kayak doa kayak ya udah seakan-akan ya udah lewat aja gitu. Tapi di saat kita ngomong itu kayak all the voices diam dulu, fokus dengerin dulu apa yang kita omong, apa yang kita declare gitu. I think that's the reason kenapa kayak waktu itu aku ngerasa di saat ngomong, di saat declare secara nggak langsung kita kayak udah otomatis kayak semua pikiran-pikiran tadi overthinking semuanya diem, dan kita bisa fokus ngomong di situ, be present di situ tanpa kayak distraction dan segala macam gitu. Dan menurutku dengan ngomong itu kita
ya balik lagi declaration. Jadi kayak kita admit gitu kalau kita we feel that way gitu, bukan yang kayak cuman yaudah ngerasain tapi ini apa segala macam, tapi kita ngomong di situ kita tahu yes gue ngerasain ini gitu. Di situ baru di saat beneran keluar suara dari mulut baru benar-benar iya beneran ngerasain ini gitu, karena berani ngomong kan itu. Ya ini yang aku sering bilang juga, kalau misalnya kita nggak bisa keluar dengan kata-kata, pasti kita keluar dengan tindakan. Dan tindakannya itu biasanya yang berantakan, yang kan depressed gitu kan ya. Kan kita nggak bisa ngomong vocalize kita punya perasaan dan kata-kata and all that. Ya terus jadi ministry. Kamu ada jiwa evangelis terus. Ya. Sampai titik di mana waktu itu ada beberapa kakak. Saya tuh ada Kak Prima juga. Di situ sebelum ke Kak Prima. Jadi ada beberapa teman-temanku juga yang waktu itu kayak kita bagi apinya surprisingly barengan gitu. Jadi kita lagi on fire bareng gitu. Sampai kayak kita ngelakuin apa ya gitu. Kayak kita mau nih orang-orang di luar sana, karena there's this one moment di mana kita share, kita cerita, kita curhat, yang di mana itu kita se-vulnerable itu. Seterbuka itu, bahkan hal-hal yang kayak kita jarang ceritain ke orang, yang kayak kita nggak pernah cerita ke orang. Pada saat itu entah kenapa kayak Holy Spirit kayak present di situ dan bantu kita with our discussion segala, sampai akhirnya kita punya keberanian untuk kayak curhat gitu soal kayak hal-hal yang kayak darkest deepest thoughts segala macam gitu. Dan ternyata pas diceritain rasanya lega banget gitu, karena kayak di situ kita bukan cuma cerita, tapi kita sama-sama saling doain, tahu kalau misalkan nih kita struggle bareng-bareng gitu, kita di sini we're in this together segala macam. Itu pertama kalinya aku ngalamin sebagaimana pentingnya punya lingkungan yang bisa buat kita vulnerable gitu. Karena kan kadang kayak kita suka punya masalah segala macam, tapi kayak takut dipandang gimana, jadi yaudah deh simpan aja deh, tanpa kita sadari itu jadi di dalam hati kita yang lama-lama baunya akan keluar tanpa kita sadari gitu kan. Dan kalau misalnya baunya udah keluar, orang-orang lain bisa cium baunya. Iya betul, mau nggak mau gitu kan. Gitu. That's why di saat kayak di situ kita sama-sama keluarin semua istilahnya bangkai-bangkai yang tanpa kita sadari ada dalam hati kita, itu kita ngerasa lega banget, kita ngerasa senang banget, dan kita saling mendoakan satu sama lain. That's why kayak balik lagi firman Tuhan waktu awal jemaat mula-mula kan, mereka saling mengaku dosa gitu kan, dan mereka saling mendoakan gitu. And that's what we did waktu itu. Kita ada topik. Yes, karena ini kita biasanya itu cuman ngomong ke Tuhan kalau misalnya kita ada masalah, kita ngaku dosa ke Tuhan segala macam gitu-gitu. The Bible says, aku lupa di mana, kayak di James kalau nggak salah, you dapat forgiveness waktu you ngomong ke Tuhan, tapi you dapat healing waktu you confess ke satu sama lain. Itu yang you lakuin basically, right? Waktu you ngomong sama Tuhan, ya you dapat forgiveness, whatever it is. Kalau misalnya you lagi ngerasa apapun, terus waktu you ngomong sama orang lain, you receive healing karena it's out in the open now. Kan jamur kan cuma bisa tumbuh kalau misalnya di gelap. Tapi waktu di terang dia nggak bisa tumbuh. Malah it dies down, malah kalau jamur ya kan. It's good. So that's very important sih. Healing, forgiveness and healing are two different things. You dapat forgiveness dari Tuhan, tapi dapat healingnya itu lewat confession satu sama lain. Terus lanjut. Take notes guys, notes. Next, abis itu di situ akhirnya ngerasa kita semua kayak share apinya bareng dan kita pulih bareng, dan kita nggak mau itu stay di kita lagi. Itulah evangelism. Yes. Ya kan. Dari satu orang. You wanna burn the whole forest. Yes, exactly gitu. Di saat kita punya api, jangan sampai biarin itu berhenti di kalian doang gitu. Tapi share ke teman-teman lain sampai ada kebakaran juga, sampai ada yang lain kebakaran, semua kebakaran sampai kayak the whole world kalau bisa kebakaran kita buat kebakaran gitu. Jadi waktu itu dari mulai aku sendiri, dan waktu itu ternyata beberapa teman kayak berdua bertiga, jadi total berempat gitu, kita ngobrol di rumah dia sampai subuh. Waktu itu aku ingat banget kita ngobrol itu dari sekitar jam 7-an gitu. 7 PM. 7 PM sampai 7 AM. Mateng. Itu sampai kita ngobrolnya sampai udah merem-melek gitu kayak udah terang. Yang kayak gitu loh. Tapi sebegitunya kayak seseru itu. Terus akhirnya kita commit, yuk let's do something about it gitu. Gila. Dan akhirnya waktu itu kita bagi hati ke beberapa kakak-kakak yang kita sama-sama tuh punya
more experience di dalam Iya. ministry dan segala macam gitu. Dan kita minta pertolongan mereka, kita harus ngapain nih. Terus itu akhirnya di situ kita buatlah this one small community. Waktu itu namanya Wadidaw. Kaprima yang bikin dia. Iya, dari namanya inspired dari Kaprima yang college kita pakai itu. Wadidaw. Jadi itu intinya itu lebih kayak non denomination. Iya. Itu kan aku takut keselibat. Non denomination community gitu. Yeah. Siapapun boleh datang. Despite mau Kristen mau enggak, mau percaya kayu apa segala macam bebas lah pokoknya. Datang aja gitu. Pokoknya datang dengan tujuannya untuk apa? Kita di situ just to let them know kalau misalkan kalian punya tempat untuk cerita dan kalian nggak sendirian gitu. Karena waktu itu yang kita alamin semua dan itu yang aku lakuin pada saat itu gitu kan. Cuman sekedar itu doang. Kita every week semacam kayak FC gitu lah. Kita datang, kita worship, tetap kita share the word of God tetap. Dan hal terpentingnya yang jadi main kita adalah itu di saat kita sharing one on one gitu. Jadi waktu itu cara kita one on one adalah kita undi. Jadi kita undi siapapun dapat nomor berapa, ya udah ngobrol one on one sama orang ini. Terus cerita aja sebegitunya. Dan surprisingly dari situ pun Tuhan bekerja gitu. Jadi dari nomor-nomor yang mereka dapat tiba-tiba partner mereka di saat ngomong kayak, lah gue lagi ngalamin itu gitu. Kayak ternyata pas dia sharing orang ini benar-benar kayak ngerasa dikuatin gitu dengan apa yang dialamin. Dan itu that's another thing about testimony gitu. Di saat kita berani untuk testify di situ tanpa kita sadari yang tadi air mata jadi mata airnya orang tanpa kita sadari gitu kan. Dan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak berani untuk confess untuk kita testify gitu. Dan akhirnya itu terus berjalan satu komunitas itu. Dan sampai akhirnya there's this one moment di mana Tuhan ingetin aku lebih lagi dan terus berbicara sama aku soal anak-anak muda gitu. Karena kalau yang non-denomination itu kayak siapapun ada dan segala macam. Tuhan ingetin soal anak muda lebih lagi dan Tuhan ingetin aku soal gerejanya di church gitu. How important it is gitu untuk kita melayani di dalam sebuah gereja gitu, ditudungi oleh sebuah gereja waktu itu. Bukan cuma di luar doang. Tapi ditudungi sama gereja. Why do you think it's important ada tudungan? Itu panjang lagi sih kok. Tapi intinya adalah karena waktu itu aku lupa kayak exactnya itu apa. Tapi waktu itu Christ Cathedral lagi ada di musim I think it's Heart for the House bahkan. Kalau nggak salah ya, aku lupa inget sih. Itunya dapat dari mana. Tapi pada saat itu aku ngerasa segimana signifikannya churches gitu. Segimana signifikannya gereja, bukan cuma sekedar ya udah komunitas gitu, tapi gereja benar-benar gereja sebagai how God love how God love churches just like husband and wife gitu kan. Dan segimana Tuhan taruh gereja-gereja for a purpose gitu. Jadi disitulah kurang lebih titik-titik di mana kayak Tuhan ingetin banyak ke aku soal kayak harus planted in the church, harus kayak itu dengan sama gereja, harus kayak punya lead pastor ini segala macam. Naungan. Iya. People that you can submit to. Iya, exactly. Itu dia. Jadi waktu itu singkat cerita akhirnya aku lebih lean towards melayani di gereja waktu itu. Disitulah awal mulanya yang kayak akhirnya mulai nih masuk ke arah full time gereja segala macam. Tapi waktu itu aku nggak kepikiran justru jadi kayak full time gereja dan segala macam. Cuman kayak I wanna do something more in this church gitu. Dan waktu itu Tuhan percayain aku pelayanan di teens, jadi aku I wanna do something more di teens gitu kan. Singkat ceritanya akhirnya aku udah yang komunitas yang tadi segala macam, karena beberapa orang juga ada yang akhirnya dia mutusin untuk bikin gereja sendiri. Nggak bikin gereja, nggak sampai sana. Tapi kayak ya kita ada beberapa beda point of view lah gitu. Sampai akhirnya udah di situ bubar istilah gitu kan. Udah nggak wadidaw lagi. Dan akhirnya aku sendiri mulai planted in a church, yaitu di Christ Cathedral yang bukan mulai planted in a church, tapi mulai aktif lagi di Christ Cathedral gitu. Dan pada saat itu aku ingat banget ada satu momen di mana aku lagi mikirin terus, lu bergumul terus kayak kira-kira
di gereja ini lagi butuh bantuan apa dan segala macam gitu kan. Dan kebetulan salah satu one of my friend itu yang bantu bareng-bareng bikin wadidaw itu, dia pergi ke Sydney untuk Bible College di Hillsong. Terus dia reach out ke Pastor Riza. Intinya kayak ada nih this one tall guy yang punya hati untuk gereja banget gitu. Hatinya dia lagi on fire banget. Terus dia kasih nomornya segala macam gitu. Dan akhirnya dia mau aku untuk reach out ke Kak Riza. Dia waktu itu aku belum kenal Kak Riza, maksudnya kenal pasti he's a lead pastor, tapi belum yang kayak gimana segala macam. Terus akhirnya reach out ke Kak Riza. Dan pada saat itu pokoknya ini sedikit apa kecampur aduk segala macam sih. Itu kalau nggak salah terjadi ternyata sebelum wadidaw. Oke, anyway. Timeline lu cuy. Timeline-nya berantakan. Kayak tapi Sony punya timeline. Ya tapi singkat cerita itu pernah terjadi di mana aku reach sama Kak Riza, tapi dia lupa gitu loh. Kayak Marvel nih. Iya, tapi waktu itu Kak Riza lupa. Jadi ya sudahlah gitu kan. Dan akhirnya waktu itu di gereja lagi ada satu acara namanya Arise. Jadi itu di mana dari banyak gereja itu ngumpul di Christ Cathedral, dan abis itu kita doain bareng, pray for nations gitu. Kita doa bareng-bareng. Terus abis itu teams duduk bareng kan. Terus ada this moment di mana kita ngelingkar gitu. Jadi kita ngelingkar, kita saling doa. Terus semua orang angkat tangan. Dan waktu itu ada Kak Bola sama Ko Irwan gitu, Pastor Iwan, Pastor Bola. Kita panggilnya Papi Irwan dan Kak Bola waktu itu. Dia doa bareng-bareng sama kita. Dan as we know, si Kak Bola ini tuh sangat-sangat itu 5G. Sangat-sangat 5G Holy Spirit ya. Bisa tiba-tiba tuh ngomong apa dan segala macam kayak gitu. Jadi pas lagi doain ngelingkar gitu, out of nowhere tiba-tiba Tuhan ngomong sama Kak Bola gitu. Tuhan ngomong kalau aku akan pakai dia. Tiba-tiba tuh aku akan pakai dia. Terus saya itu bingung dong Kak Bola, karena biasanya kayak Kak Bola ya Tuhan ngomong biasanya kalau lagi doa, lagi kayak kusyuk segala macam. Ini di tengah-tengah saya Tuhan ngomong sama Kak Bola. Terus saya itu bingung dong Kak Bolanya, dan kita lagi doa dan semua udah turunin tangan. Terus karena Tuhan ngomong gitu Kak Bola akhirnya buka mata. Dan Kak Bola buka mata, dia ngelihat aku satu-satunya lagi angkat tangan gitu loh. Dari di tengah-tengah yang aku lain lagi gitu. imagine this kayak movie gitu. Di tengah-tengah kerumunan satu spotlight. Jadi aku lagi angkat tangan, The Chosen One. Agak angkat tangan, terus itu Tuhan ngomong lagi, ya aku akan pakai dia gitu. Jadi kayak sangat-sangat spesifik gitu. Tuhan ngomong gitu ke Kak Bola. Sampai sekarang setiap kali cerita ini aku nggak pernah nggak merinding, karena jarang ya kayak se-direct gitu istilahnya. Terus ya udah itu selesai. Dan di saat setelah doa dan segala macam itu, aku pun juga entah kenapa setelah itu kayak ngerasa nggak bisa diem, kayak ngapain ya. Akhirnya aku ngajak ngobrol si Ko Irwan ya gitu. Intinya mau ngobrol tadi, mau ngomong kalau misalkan aku ada kerinduan nih untuk do something more for the church gitu. Terserah mau ngapain gitu, entah part time, full time atau ngapain gitu, bebas gitu. Jadi timeline-nya kayak tiba-tiba mirip gitu, kayak ada confirmation gitu. Tiba-tiba dari hatiku kayak pengen reach out. Ya udah akhirnya aku reach out ke Ko Irwan, dan setelah aku cerita kayak gitu, aku bilang ke Ko Irwan kalau misalkan ya nih aku ada kerinduan. Kira-kira what can I do gitu untuk gereja. Baru si Ko Irwan cerita soal yang tadi Kak Bola. Lu tahu nggak Ri? Kemarin waktu kita doa rest gak aja Kak Bola gini-gini sih, itu kita nangis bareng di situ, kayak ya Tuhan baik banget ya, kok bisa pas banget gitu. Terus ya udah Ko Irwan ceritain soal itu, dan akhirnya Ko Irwan reach out ke Pastor Riza lagi. Dan disitulah Pastor Riza akhirnya baru inget, oh iya ada si Ray yang tahun laluan kurang lebih reach out nih segala macam. Akhirnya di situ kita ketemu lagi, selesai ibadah aku ketemu sama Pastor Riza, dan singkat cerita ya udah Pastor Riza langsung nawarin aku mau nggak gitu untuk Di hire on the spot gitu. Nggak pakai interview. Nggak pakai interview kayaknya. Kalau Kak Riza bilang dia biasanya kalau Richard orang selalu bawa Cece. Iya. Jadi Cece yang scanning. Iya, Cece itu lumayan 5G juga. 5G juga kan gitu. Jadi kayak
Cece juga peaceful dan Iya. kayak ya udah aku juga oke gitu. Tuh tuh udah kayak, tau gak sih kalau di airport di Melbourne tuh ada kayak anjing, Iya. anjing yang apa namanya buat drugs atau Iya apa itu iya ya. iya. Kina, iya Iya, iya aman betul. ya? Ah, itu Aman itu ya? aman gitu. Jadi Kariza bawa Cece. Kenapa jadi keluar? Ya tapi ya Cece yang scanning terus kayak dia peaceful, Kariza juga peaceful. Ya udah di situ akhirnya aku masuk ke timnya Kariza waktu itu namanya Grow Track Iya. di Christ Cathedral untuk bantu di pemuridan pengembalaan. Pemuridan, suka Pemuridan. sekali pemuridan. Penggembalaan di Christ Cathedral. Pemuritan. Dan itu awal mula akhirnya aku mutusin untuk jadi full time di gereja. Wow. Seperti itu. Apa rasanya? So Jadi far? full time gereja. Iya. Wow. Babak belur kayak atlet MMA ya. Tapi Kenapa tuh? of course it's a privilege. Iya. Sukacita yang sangat besar Iya. untuk bisa melayani karena aku tahu it's a calling. Bukan cuma sembarangan kayak ya nggak tahu ngapain ya udah full timer gitu. Tapi karena aku tahu Tuhan panggil aku di sini. Aku lumayan I'm pretty confident soal hal itu. Tapi lebih dari itu selain yes sukacita segala macam pasti ada babak belurnya juga karena gimana pun yang namanya di gereja itu ya berurusan dengan manusia ya, berurusan dengan jiwa-jiwa ya, with people, dan manusia itu spektrumnya dari A ke Z itu random ya. Jadi kayak dealing with people itu pasti exhausting, pasti draining juga dan segala macam. Jadi kayak ada lelahnya juga, ada capeknya juga. Belum lagi kalau misalkan orang punya mereka opinion tersendiri mengenai jadi full timer segala macam gitu. Jadi kayak Opini gimana tuh? Coba cerita. Waktu kamu bilang ke orang kayak go full timer gereja. What's like the reaction that you get from people? kadang pastinya orang kayak lu holy ya? Iya. Kudus. Oh itu pasti. Itu pasti gitu. Holy segala macam kayak kerja di gereja. Kerja bahkan ada beberapa yang kayak bahkan have no idea kalau gereja itu sebenarnya ada staff gitu. Iya. Kayak bayangin Christ Cathedral berapa ribu orang nggak ada full time staff. Iya. Siapa yang mau ngurusin siapa? Iya. Itu orang-orang luar biasa ini. Jadi kayak reaksinya pasti banyak, ada yang kayak gitu nggak tahu Iya. apa-apa, tapi ada juga yang kayak kalau misalnya aku dengar nih misalkan kayak mungkin kalau in front of my face itu nggak pernah sih untuk sekarang yang Oke. kayak skeptis atau gimana gitu nggak. Ha. Tapi kayak misalnya mamiko gitu kan kayak cerita gitu. Ya Teman-temannya. anak gua gereja. Hah? Gitu. Iya. Kerja di gereja. Emang kerja di gereja gimana? Ngapain emang? Iya. Ya balik lagi ngomongnya soal kayak gaji segala macam. Ya kayak gitu kayak mana nih gaji ini segala pokoknya Iya. banyak lah gitu. Jadi kayak Iya. ada pressure tersendiri, ada beban Iya. tersendiri, Ha-ha. dan itu satu hal yang kita bawa kemana-mana juga gitu. Jadi kayak ada masanya di mana kayak sempat meragukan juga dan segala macam gitu. Perception mereka apa sih sebenarnya menurut kamu dari your vantage point I think buat orang-orang yang kerja di gereja? maksudnya point of view dari orang-orang tersebut Iya. gitu. Ha. Mungkin pertama karena yang namanya kerja di gereja pertama kan pelayanan mestinya dengan Nggak digaji. sukarela dengan dengan hati yang gembira, hati ikhlas gitu. Nggak bisa bayar Nggak uang, bisa dibayar deh. Iya. Ya true gitu. Dibayar sih. Jadi kayak itu pasti jadi salah satu point of view mereka yang udah bikin skeptis Iya. duluan kayak Interesting. di gereja dibayar segala macam gitu. Terus yang kedua adalah yaitu ngomong soal masa depan segala macam kayak jadi full time gereja masa depannya apa gitu kayak mau dibawa kemana hidupnya dan lain-lain kayak gitu. Nggak ada masa depan lah istilah gitu. Dan kayak mostly itu kerja di gereja banyak orang pemikirannya karena they have nothing else to do istilah gitu, makanya jadi full time gereja. Kurang lebih itu, lebih. Kalau aku nggak terlalu overthink atau gimana sampai mikirnya saya, tapi I'm pretty sure ada orang-orang yang mikir kayak gitu. Terus kamu pernah ketemu sama orang yang ngomong itu di depan muka kamu? Nggak pernah. Puji Tuhan nggak pernah. Kalau sampai pernah berantem sih enggak lah. Kalau argumen mereka orang yang kerja di gereja itu berarti kudus segala macam, satpam gereja kan juga Kerja di gereja. di gereja. Mereka gimana dong? Betul juga. Ya kan? Bayar. I think one of the things that I found about people yang
apa ya, tentang kerjaan, tentang ministry di gereja, kayak full time ministry. Itu nggak yang aku suka dari kamu apa tadi, Ray? Kamu bilangnya kamu full time di gereja. Kamu nggak bilang kamu full time ministry. Karena kita semua ada full time itu full time minister. Gak ada yang kerja di gereja doang yang jadi full time minister. Kita semua kalau misalnya kita jadi pengikut Kristus, kita tuh seharusnya jadi full time minister. Gak peduli lu kerja di marketplace atau kerja di gereja. Yang Tuhan cari itu adalah full time minister, bukan part time Christians. Right? So that's what I found about how people suka separate mereka punya hidup gereja dan mereka punya hidup yang marketplace. Kayak ada sacred sama ada secular. Sedangkan semuanya seharusnya itu kan ya sacred lah. Kita lakuin semua untuk kita lakuin semua untuk Tuhan, right? So there's no such thing as sacred and secular seharusnya, right? Do you find it what do you find the most fulfilling and what do you find the most challenging when it comes to like full time di gereja? Yang mana dulu ya? Good news dulu, bad news dulu. Well, kalau bad news dulu deh, biar ditutupnya cakep. Kalau bad newsnya mungkin ya itu, dealing with people, pastinya not an easy thing to do, karena kayak nggak bisa dipungkiri. Segala hal yang kita hadapi, kita nggak mungkin. Pertama, yang namanya di gereja nih, aku yakin Koden pun juga ngerti, mungkin semua pelayan pun juga pasti ngerti. Yang namanya di gereja, kita nggak mungkin yang namanya kayak sama orang kayak kasar, pastinya keluarin orang dari pelayanan segala macam, atau kayak hal-hal tersebut yang kayak yang namanya ini namanya jadi full time minister, pasti harus kayak selalu jaga dan segala macam gitu. Dan menurutku itu salah satu hal challenging, karena jadi itunya celahnya banyak ya untuk orang kayak kok lo gini, kok lo gitu. Kayak tau gak sih waktu itu Pastor Andri cerita, dan aku pun juga pernah mengalami juga. Tapi Pastor Andri yang goodnya, aku yang bad nih. Pastor Andri waktu itu yang kayak lagi ngantri ATM gitu kan, and he's a full time pastor kan. Ngantri ATM, terus kayak ini orang lama banget gitu. Terus kayak udah di mana dia udah mulai emosi mungkin, terus dia udah mulai mau masuk ke tempat ATM kayak mau bilang gitu. Bilang gitu, terus dia ternyata di belakangnya itu jemaat. Jadi kayak sabar gitu kan, gak boleh. Iya, harus gak boleh itu kan, marah dan segala macam. Story itu. Iya kan gitu. Kalau aku sisi buruknya. Jadi aku pernah waktu itu karena aku kalau di Indo aku naik motor, aku Vespaan kan. Terus ADC banget sih lo. Iya. Nicholas Saputra banget dah. Emang ya, ini Vespa. Iya. Terus di situ aku lagi mau ke Alfamart, mau ke supermarket, mau ke Alfamart. Dan itu deket banget dari rumah. Ya aku nggak pakai helm. Karena kan cuman beberapa ruko doang gitu kan. Sure. Ya udahlah, naik motor. Lagi naik motor, tiba-tiba ada anak teens turun Kare sama mamanya. Aduh, Kare. Terus mamanya cuma ngeliatin aja. Oh iya Kare gitu. Aku gak pakai helm gitu kan, naik motor kayak aduh. Sebegini ya nih. Kemanapun harus pakai helm dan lain-lain. Tapi hal-hal tersebut maksudnya jadi kayak harus lebih aware. Dimanapun harus lebih aware tentang hal tersebut. Dan mereka itu lumayan jadi salah satu yang tadi beban tersendiri juga. Untuk jadi full time gereja. Terus juga salah satu hal challengingnya juga gimana pun sulit untuk, aku pernah ada di satu sisi di mana yang tadi pemikiran di mana jadi full time gereja masa depannya apa gitu. Itu sempat jadi satu struggleku selama kurang lebih 1 season lah gitu. Karena kayak waktu itu balik lagi ada financial issue juga, my family segala macam, terus kayak ya aku mau bantu lebih untuk my family, tapi kayak bingung gimana karena ya this is what I have now, nggak ada lagi segala macamnya. Terus di situ jadi mulai overthinking banget kan, kayak gimana ya caranya kerja di gereja, aduh gimana masa depan gimana dan segala macam gitu dan lain-lain. Sampai titik ada di mana aku mempertanyakan kayak apakah mungkin jadi full time gereja
dapat promotion, naik gaji segala macam. Aku sempat ada di situ kayak naik gaji dan lain-lain. Terus kayak aneh banget mikirinnya makin lama karena ada titik dimana gimana ya. Terus aku akhirnya kalau misalkan harus naik gaji berarti kan biasa dari performa kerjaan kan, kinerja gitu. Masa ya aku pelayanan aku lebih semangat segala macam biar naik gaji. Itu kan aneh banget kan gitu. Tapi ada titik di mana aku struggling di situ banget kayak terus harus ngapain dan segala macam gitu. Karena kayak baik lagi as a full timer yang namanya promotion segala macam itu bukan suatu hal yang kayak menurutku untuk aku personally bukan suatu hal yang kayak jadi goal gitu. Dan akhirnya aku bawa itu ke Tuhan pastinya. Aku kayak tanya Tuhan gimana, lumayan struggling nih Tuhan soal hal ini. Respon mana yang tepat yang harus aku alamin gitu. Dan waktu itu aku ngobrol sama beberapa kolik waktu itu kayaknya. Dan kayak pas cerita segala macam yang aku dapetin adalah yang teman-teman beberapa juga bilang adalah kayak apakah selama ini ya aku punya benar-benar cuman ya udah sebagai full time gereja doang gitu. Apa nggak ada hal-hal yang Tuhan berikan yang sebenarnya kita bisa maksimalkan lebih gitu. Jadi kayak di situ secara nggak langsung aku punya perspektif ya udah yang namanya melayani full time as a church it's a privilege, it's a calling dan itu suatu hal yang kayak nggak bisa kita otak-atik kita ubah. Yang kita bisa otak-atik adalah hal-hal lain yang Tuhan udah berikan dalam hidup kita. Kita punya talenta, kita punya balik lagi kita punya waktu, kita punya tenaga segala macam gitu. Jadi akhirnya di situ aku lumayan merdeka dari rasa kayak pelayanan demi apa ini segala macam. Tapi aku benar-benar pelayanan ya udah sepenuh hati karena itu it's a calling dan I see it as a privilege dari Tuhan. Itu sebuah hal yang kayak wow luar biasa. Jadi aku lakukan adalah aku coba memaksimalkan hal-hal lain. Kayak contoh aku bisa desain. Waktu itu aku mulai kayak bantu mamiku untuk kayak bikin-bikin apa segala macam untuk buka dia buka online pisang bolan gitu kan segala macam mamiku. Pisang bolan Nancy kayak enak guys. banget beneran enak. Iya gitu. Terus kayak melakukan hal-hal lain juga yang kayak aku bisa coba untuk lakukan gitu. Tapi intinya full time di gereja itu suatu hal yang kayak ya udah panggilan. Justru kayak sangat-sangat bersyukur udah bisa ngelakuin itu. It's a calling dan lumayan dapat love gift juga gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu kayak it's more than enough gitu. Makanya aku bilang itu sebagai sukacita yang sangat besar, such a privilege untuk bisa kayak gitu. Karena enggak semua orang bisa dapetin hal itu gitu untuk melayani di gereja full time. Jadi itu yang tadi challenge-nya di situ kayak sempat ada titik di mana mempertanyakan soal masa depan segala macam. Terus ya sisanya kalau dealing with people itu lebih yang kayak pasti ya Koden mengalami apa people are good. Okay. Tell me more. Tapi ya pasti hal kayak gitu pastilah gitu. Kayak diomelin sama dulu ada cerita bukan cerita lucu mungkin kita diomelin sama orang tua anak teens karena terlalu malam. Karena kita bikin acara terlalu malam. Jadi kita dimaki-maki gitu kan lumayan. Terus kayak it's part of the job. Harus kayak halus dada aja ya. Halus dada betul. Dan mungkin one more thing adalah kadang orang sulit untuk membedakan di saat full time di gereja gimana cara untuk mandang ini tetap sebagai pelayanan bukan kayak pekerjaan, bukan kayak bisnis segala macam gitu. Tapi ya ini pelayanan untuk Tuhan gitu. Ada beberapa orang ngalamin hal-hal tersebut gitu. Kalau aku personally jujur nggak terlalu struggle di area itu karena kayak dari awal mungkin itu kadang untuk struggle untuk orang-orang yang sebelumnya udah pernah kerja di marketplace gitu. Jadi kayak di saat itu kalau aku kan dari awal emang my whole experience adalah at church gitu kan. Jadi aku nggak terlalu kayak sulit di bagian itu. Kadang orang kalau misalnya udah full time di gereja dan pernah di marketplace sebelumnya atau kayak mungkin hatinya nggak benar, mereka bakal lumayan perhitungan nggak sih? Kayak hari Minggu, gue datangnya cuman dari jam segini karena ada working hours. Ada working hours ya kan ya. Sedangkan hari Minggu mungkin tuh waktu yang harus pelayanan seharusnya ya kan ya. So and I find that ini karena pengalaman dari Caca juga ya, karena aku ngelihat dia kan juga kerja di gereja dulu kan, full timer di gereja. Kadang kalau misalnya waktu kamu lagi kerja dan kamu waktu lagi pelayanan nggak ada clear boundariesnya, aku ngerasa ya kan ya, jadi kayak you bisa melayani orang sampai jam 11 sampai jam 12 malam gitu kan ya, kayak terus
boundariesnya antara mana pekerjaan sama pelayanan tuh yang mana, itu susah banget loh. True, that's true. Kayak is that your experience as well? Kalau aku baiknya tadi nggak terlalu, mungkin karena itu, karena kayak dari awal memang seperti itu mungkin karena aku nggak pernah marketplace kan sekali lagi. Tapi lucu karena jadinya kita punya bukan sistem ya, apa ya, kita punya environment environment kerja itu menurutku beda dari yang lain gitu. Now sekarang aku lumayan kayak ngerti soal kayak aku kerja dan segala macam, tahu kayak ada working hours segala macam. I'm starting to understand gitu. Karena kalau di gereja kita kalau misalkan abis FC sampai malam dan segala macam gitu, kita kadang boleh izin besok untuk gitu? datang kesiangan gitu. Iya. Kadang gitu ya, kalau misalkan yang penting ya komunikasi kan. Tapi ya itu kadang diperbolehkan gitu karena FC udah malam banget atau kayak abis ada yang konseling udah malam banget dan segala macam. Itu bisa apa izin untuk kayak besok kebangun siang. Tapi kalau dari aku nggak terlalu itu sih, nggak tahu struggle di area itu karena ya memang istilahnya seperti ini. It's part of the job. Jadi aku nggak terlalu kayak struggle di area itu sih. Gitu. Dan sekali lagi aku extrovert ya. Jadi aku nggak masalah. Apalagi kayak mau sampai subuh gas, let's go. Kayak ini bukan suatu hal yang kayak I see it as a privilege gitu. Ya itu. Do you have any parting message buat orang-orang yang lagi in between, lagi considering ini gue dipanggil untuk kayak full time di gereja atau enggak ya? Kalau dari aku mungkin karena I believe it's a calling yang nggak semua orang I guess bisa dengan mudah say yes tuh jadi full time di gereja. Jadi menurutku one thing yang harus di-consider adalah aku nggak bilang kayak full time di gereja itu nggak ada masa depan, nggak gitu. Tapi I'm pretty sure yang namanya financial segala macam itu bukan suatu hal yang jadi goals di saat udah masuk ke gereja gitu. Kayak maksudnya jangan sampai jadi full time gereja yang difokusin adalah yang tadi gitu, gaji dan segala macam. Karena itu pasti akan nge-distract banyak hal yang kita lakukan gitu kan. Dan itu balik lagi yang tadi kita awal ngomongin soal motivasi. Motivasi pasti akan amburadul di saat kayak di awal yang ngomongin gaji dan segalanya. Jadi one thing yang aku harus yang menurutku bisa jadi pertimbangan adalah apakah pertama kalian siap di dalam area itu, kayak bukan siap struggle financially, bukan gitu, tapi kayak to be able untuk nggak rely on hal financial dan segala macam gitu, tapi more on I think karena it's a calling jadi butuh bukan faith yang lebih tapi lebih kayak ngelakuin segala macam yang benar-benar 100% ya untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa gitu. Dan yang kedua ngomongin soal jiwa, apakah kalian punya hati sebegitunya untuk jiwa-jiwa? Aku baru mau ngomong itu ya, terus lanjut Ray. Karena kalau melayani full time di gereja yang dimana itu adalah kuncinya justru dari semuanya, yaitu jiwa. Kayak ibaratnya ya itu bedanya gitu di gereja sama istilah sekuler, yaitu kalau misalkan di sekuler ya yang dipikirkan ya itu kayak presentasi ini apa segala macam. Kalau di gereja ya people gitu. People itu yang paling matters gitu. Jadi kalau nggak punya hati untuk jiwa sebegitunya akan struggling juga lumayan, karena ya itu yang akan kita deal with for the rest of our life. And I think dua hal itu yang lumayan penting. I think you have to love people sih. I didn't say like ya. You have to love people, bukan like. True. Love is a command. Like ya, you bisa nggak suka sama nggak suka. Iya, nggak suka sama orang. Dislike. So kalau misalnya kita nggak suka sama orang, nggak punya hati untuk jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, dan juga untuk basically the great commandment lah, make disciples of all nations. It's gonna be a struggle sih. Gonna be a struggle. Dulu aku nggak mau dibilang I'm a pastor. Aku mau dibilang I'm a preacher. Karena
Kalau pastor you dealing with the sheep. Iya, betul. Right? Kalau preacher udah gue sheep orang yang gue ngomong-ngomong aja, terus gue tinggal bye bye. Iya, betul. Right? Betul. But makin kesini aku makin kayak the calling is the pastor, the preaching is the description basically. Yeah. Right? Exactly. So yeah, well we could talk about this for hours. Ntar mungkin ada next episode kita bahas tentang kayak church hurt lah, apalah segala macam. I don't know. Atau bisa ngebahas tentang emotion thing yang we talked about earlier. But yeah, thank you so much, my brother. Love you, bro. Absolutely. So yeah, that's all. See ya. Mwah.